Selamat datang di YouTube channel aku. Oke guys, di video aku sekarang aku bakal membahas cara mengatasi mencret atau diare pada kucing. Nah, buat kalian yang kesusahan gimana caranya sih ngatasi kucing aku tuh mencret, gimana caranya ngatasi kucing aku itu diare gitu. Nah, aku bakal ngasih 3 tips buat kalian. Tipsnya tuh gampang, kalian bisa temuin di mana aja tuh obat-obat itu. Nah, oke, langsung aja ke tipsnya. Oke, tips yang pertama, kita itu pakai tempe yang ada di pasaran itu yang kisaran harganya 2.000 sampai 5.000-an. Nah, kita itu kasih aja dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, setelah itu tempe itu dikukus, kalau nggak direbus, karena dengan cara dikukus dan direbus itu bisa menghilangkan bakteri yang ada di dalam tempe itu. Setelah dikukus dan direbus, kita bisa diemin dulu sekitar 10 atau enggak 15 menit lah, biar dingin dulu tempenya. Setelah tempenya dingin, kita halusin, entah itu dihalusin dengan cara diulek ataupun diparut. Nah, setelah itu kita kasih whiskas, kita kasih campuran whiskas. Kenapa kita kasih whiskas? Kenapa enggak tempe aja? Karena mustahil banget kalau misalkan kucing itu mau makan tempe tanpa whiskas. Itu 5% dari 95% kucing di Indonesia itu mau makan tempe doang. Tuh, jadinya harus dikasih whiskas. Ya nggak perlu banyak-banyak sih, dikit aja mungkin ya, tergantung kucingnya maunya. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua itu aku sebenarnya cari di Google, kalau nggak dapat di YouTube sih ya, karena aku juga bingung cara mengatasi kucing aku yang diare itu gimana dulunya. Nah, aku itu nemu itu obat ini nih, namanya Lactobi ini sama Elbio. Tuh, kelihatan kan ya? Tuh. Nah, Lactobi sama Elbio itu sebenarnya sama aja sih, sama-sama obat untuk nyembuhin mencret atau diare pada bayi, anak kecil gitu. Sebenarnya sih bukan obat kucing, tapi banyak juga orang yang pakai Elbio sama Lactobi, makanya aku coba. Nah, biasanya aku pakai Lactobi ini. Lactobinya ini udah dibuka karena aku memang udah pakai. Jadi aku pakai Lactobi ini itu 1/6 bagian, karena kucing aku usianya itu 6 bulan ke atas. Nanti untuk dosisnya mungkin aku tulis di deskripsi aja ya, biar mudah. Oke, jadi ini ya, itu tinggal dicampurin aja ke air. Ini tuh rasanya manis. Kalau misalkan kalian susah buat minumin ke kucing, itu kalian gak usah bingung, kalian kasih aja air dikit aja mungkin ya, mungkin antara setengah botol air mineral, botolnya segini, tuh botol segini, setengahnya aja. Jadi kucing itu cuma beberapa kali jilat doang langsung ketelan semua obatnya, jadi nggak perlu banyak-banyak, karena kucing itu kalau sama obat tuh mudah bosan. Nah, kasih air dikit aja, terus setelah itu dikasih ke kucingnya, karena ini rasanya manis, pasti kucingnya mau. Kalau misalkan kucingnya nggak mau, kalian bisa kasih pakai suntikan yang nggak ada jarumnya, atau enggak kalian bisa pakai ini nih, pakai ini tuh, pakai pipet baby, biasanya buat minumin bayi obat sih ya. Aku juga beli ini jaga-jaga kucing aku nggak mau minumnya. Nah, ternyata dianya mau. Dia tuh sukanya yang manis-manis guys. Oke, itu pakai itu kalau misalkan kucingnya nggak mau. Kalau nggak pakai suntikan tadi ya, kalau misalkan nggak ada suntikan ataupun nggak ada pipet, kalian juga bisa sih pakai sedotan, cuman itu agak susah. Kalau enggak, kalian masih bingung caranya gimana, kalian bisa aja masukin ke makanan, tapi makanannya itu harusnya sih makanan basah ya. Kalau makanan kering, serbuk dikasih ke makanan kering, itu kayaknya mustahil, susah ya. Jadinya makanan basah, kasih aja makanan basah dikit, terus setelah itu dikasih Lactobi atau enggak Elbio, diaduk-aduk, terus habis itu dikasih ke kucingnya, dan dijamin kucingnya itu langsung makan dan habis. Tuh, sebenarnya Lactobi sama Elbio itu dosisnya sama, karena sama-sama obat bayi ya. Ini Elbio dan yang ini Lactobi. Tips yang ketiga, sebenarnya bingung sih ya, dulu itu aku pernah punya kucing, dan kucing aku itu aku kasih sama ini Lactobi ini ya, dan dia itu diarenya itu langsung mampet.
Setelah itu pupnya itu normal lagi, tapi aku nggak tahu kucing aku yang sekarang ini, yang sekarang lagi tidur tuh di pojokan situ. Nah itu dia itu aku kasih Lactobi sama air bio, dia tuh nggak bisa mampet. Iya sih, tadinya itu emang pupnya itu encer banget kayak bubur gitu, tapi setelah aku kasih Lactobi itu agak gumpal sedikit, tapi dia tuh masih pupnya itu masih encer, masih kayak bubur gitu, cuman ada gerinjil-gerinjilnya dikit doang gitu. Nah aku bingung kasih dia apa lagi, aku kasih tempe dianya nggak mau, aku kasih Lactobi tapi masih kayak gitu. Aku bingung, dan setelah itu entahlah itu dari mana bapak aku itu bilang dia di lemari es ada diapet, dia bilang gitu. Nah setelah itu aku, buat apa? Itu buat dikasih minum ke kucing kamu, ke Boitan. Nah setelah itu aku tuh mikir, emang bisa ya, emang gak kelewatan dosis, takutnya kenapa-napa, aku bilang gitu sama aku. Terus bapakku bilang, coba aja dulu, siapa tahu ya. Nah dan setelah itu kalian tahu, aku pakai diapet ini yang kalian bisa temuin di toko-toko terdekat kalian, bahkan di warung-warung depan rumah kalian, samping rumah kalian, dimanapun itu pasti jualan lah ini diapet itu. Ini udah hilang 2, ya satu diminum sama aku, satu diminum sama kucing. Nah setelah itu dapat ini, aku itu sebenarnya bingung juga sih, takutnya terjadi sesuatu gitu kan, tapi yaudahlah coba dulu. Aku coba ini diapet setengah doang, aku pakai setengah. Ini kan warnanya biru sama hijau ya, biru sama hijau. Aku waktu itu yang pertama itu pakai yang biru dulu, sebenarnya sama aja sih isinya ya, cuman ini setengah aja. Aku pakai setengah dulu, aku campurin ke Whiskas, dan setelah itu aku kasih makan ke dia, kasih makan ke Boitan. Nah Boitan itu pas hari pertama itu setelah dikasih diapet, dia tuh masih pupnya itu masih pup, tapi pupnya itu masih kayak bubur gitu, bahkan lebih encer daripada sebelumnya. Aku bingung, ini ada yang salah nggak ya, atau mungkin aku salah atau gimana. Tapi setelah aku kasih lagi, setelah pup mencret itu, aku kasih lagi diapet setengahnya, kan masih ada setengah tuh kan, aku kasih lagi ke Whiskasnya. Setelah itu aku kasihin ke dia. Nah setelah aku kasihin ke dia, dia makan. Dia itu nggak pup dari pagi, mungkin dari jam 9 dia pasti pupnya itu udah mendingan pas jam 9 itu, kan aku minuminya itu jam 5 waktu aku sholat subuh. Nah jam 9 itu dia pupnya itu udah mendingan, dan dia itu nggak pup lagi sampai dia itu malam, mungkin jam habis maghrib, mungkin jam 7 sampai jam 6 sampai jam 7 gitu, dia baru pup lagi. Dan alhamdulillah pupnya itu udah bentuk, maksudnya udah nggak kayak bubur lagi, pupnya udah normal gitu. Jadi entahlah, aku juga nggak tahu ini kenapa bisa buat kucing, aku juga bingung. Tapi mungkin kalian bisa juga coba sih, tapi alangkah baiknya kalian tanya-tanya dulu. Tapi kalau aku sih kayaknya pakai ini juga karena waktu itu bingung ya. Nah terus setelah pakai ini, ya udah pupnya itu normal, dia kembali aktif, dia udah suka loncat-loncat. Padahal dia itu waktu pas diare, dia itu nggak mau makan dan nggak mau minum sama sekali. Jadi aku itu bingung, sebingung-bingungnya. Ya kalian bayangin aja, kucing yang biasanya dia itu makannya lahap, dia tuh suka minum banyak, dan waktu diare dia tuh nggak mau makan dan dia tuh nggak mau minum. Jujur aku tuh bingung banget gimana cara ngatasinya. Dan buat kalian juga sebenarnya ini juga tips ya, termasuk tips. Kalian itu harus pastiin dulu kucing kalian itu mau makan dan kucing kalian itu mau minum. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan kucing kalian diare dan kucing kalian itu nggak mau makan, itu susah banget buat sembuh. Karena ibaratnya kalian diare, kalian gak mau makan, dan itu artinya kalian itu bukan tambah mampet, tapi malah tambah pupnya itu tambah mencret gitu. Jadi sama juga sama kucing. Jadi gimana caranya kalian itu harus kasih kucing kalian itu makan. Itu gimana caranya itu kalian harus bisa. Kalau aku sih waktu itu dia gak mau makan, aku itu campurin makanan keringnya gitu sama Whiskas sedikit.
mungkin karena ada amis-amisnya mungkin ya, dia tuh mau makan dan makannya itu alhamdulillah lahap. Dan setelah itu aku kasih makan itu terus selama 4 hari dia diare, ya aku kasih makan itu terus tuh. Oke, thanks yang udah nonton video aku kali ini. Kasih banyak yang udah nyempetin waktu kalian untuk nonton video ini. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, dan aku doain buat kucing kalian yang lagi sakit biar cepet sembuh, dan kucing yang gak sakit semoga sehat terus. Dan maaf kalau misalkan ada yang salah dari kata-kata aku, dan maaf juga kalau misalkan ada tips aku yang mungkin gak berkenan buat kalian. Aku hanya sharing karena emang aku ngelakuin semua itu di diri aku dan di kucing aku. Nah, jadi aku itu di sini bukan sok pintar atau bagaimana, tapi di sini aku adalah membagikan pengalaman aku yang pernah aku alamin gitu. Jadi terima kasih banyak banget yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen, itu jangan lupa ya. Kasih tips-tips aku gimana caranya aku biar bisa jadi lebih baik lagi, dan kalian bisa saranin aku untuk gimana mungkin aku cara berbahasanya kurang tepat atau bagaimana, kalian bisa komen aja langsung. Jadi nggak usah takut, ini aku baru pemula, jadi tolong bimbingan dari kalian juga. Oke, salam anak bulu.